Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Gilang Pianda, mahasiswa Arsitektur Universitas Bangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan suatu proyek dari tugas UTS Rancangan Arsitektur 1. Untuk konsepnya, saya telah membuat poster yang akan saya share screen terlebih dahulu. Jadi ini merupakan posternya, yaitu Perancangan Arsitektur 1, yang dimana memiliki tema dengan ruang diri yang saya beri judul Creativity Room. Di sini saya telah membuat analisa diri. Saya membuat konsepnya ini terdapat ruang untuk mengerjakan tugas yang nyaman. Kemudian juga terdapat ruang untuk membuat suatu kerajinan atau seni-seni lainnya. Setelah itu terdapat ruang istirahat dan saya juga menginginkan terdapat tempat yang ada di luar ruangan seperti teras dan juga ruang yang bisa mencari inspirasi. Nah, kebutuhan ruang yang diperlukan di sini, ruang itu terpisah agar terlihat tidak berantakan. Kemudian juga ruang terdapat bukaan yang cukup agar mendapat udara dan juga pencahayaan siang matahari yang masuk pada bangunan tersebut. Yang ketiga, ruang terlihat privasi. Setelah itu, pemakaian warna ruang yang sedikit gelap agar tidak terlihat cepat kotor karena kegiatan di dalamnya. Setelah itu, saya juga membuat proxemic diri saya sendiri dengan tinggi 165 cm, dengan lebar 25 cm, dan lengan saya panjangnya 70 cm. Dan di sini juga ada ukuran dari kasur dengan ukuran 2x1 untuk menciptakan ruang tidak terlalu sempit. Setelah itu saya juga membuat bubble space di sini yang berwarna biru merupakan entrance-nya, yang warna merah ini ruang tugas, dan yang kuning ruang kerajinan. Kemudian yang ungu merupakan ruang istirahatnya. Kenapa ruang tugas dan ruang kerajinan besar, bubble space-nya? Karena kegiatan di sini sangat memerlukan ruang yang cukup agar tidak terlalu sempit. Kemudian layout di sini, ruang tugas dan kerajinan disatukan dan ruang istirahat dipisahkan agar saat saya istirahat ini tidak terganggu oleh suasana yang ada di ruang tugas dan kerajinan tersebut. Dan kenapa pintu masuk dan keluarnya ada dua di sini? Jadi jika saya ingin ke ruang tugas dan kerajinan, saya dapat melalui pintu belakang sini. Lalu ketika sudah selesai, maka saya akan istirahat. Dan jika istirahat, saya akan keluar ruangan melalui pintu depan. Jadi tidak melalui pintu belakang yang melewati ruang tugas dan kerajinan sangat berantakan ini. Di sini tapak berada di plaza body, yang dimana saya telah membuat analisis tapak. Setelah saya analisis tapak tersebut, maka saya buat respon tapaknya. Jadi saya letakkan set di tribun plaza body ini, yang dimana dekat dengan parkiran, yang memudahkan pencapaian ke site, dan site juga tidak menghalangi orang lain untuk jalan. Dan fasadnya saya hadapkan ke bagian timur, namun saya rong sedikit ke tenggara karena mengikuti posisi tribun dan juga agar tidak terlalu terpapar langsung matahari pagi. Dan di sekitar set juga terdapat vegetasi yang cukup, membuat set menjadi nyaman. Setelah itu, set bangunan diletakkan seperti ini juga untuk memanfaatkan angin yang banyak dari utara, jadi dapat masuk dari belakang kemudian keluar dari depan. Selain itu juga saya meletakkan bangunan tersebut di tribun ini karena alasan saya, jika saya letakkan di bawah pohon atau di tengah sini akan mendapatkan sampah dari pohon tersebut atau pohon-pohon kering, maka saya letakkan di tribun agar tidak terjadi sesuatu itu. Setelah itu saya memilih lokasi tersebut karena mendapatkan view yang bagus. Setelah dari respon tapak, saya membuat gubahan masanya, yang dimana bentuknya ini terinspirasi dari bentuk pasboard. Setelah itu, bentuk dari lingkaran yang atas saya potong agar mendapatkan bentuk yang tidak monoton. Kemudian ditebalkan menjadi bervolume dan posisinya yang berbentuk U dikeataskan dan yang lingkaran kecil dikebawahkan. Karena set ini berada di tribun, maka bangunan mengikuti bentuk pada set yang mempunyai elevasi. Setelah itu, kedua bentuk dibuat timbul pada letak tertentu yang dimana menciptakan celah di sampingnya untuk membuat sirkulasi udara agar masuk ke dalam ruangan.
Nah, setelah itu pada analisis diri saya, ingin ruangan diberi kaca untuk melihat view di sekitar dan juga dapat memberi kesan ruang tidak sempit. Setelah itu juga saya menambahkan penutup atap yang berguna untuk melindungi bangunan dari iklim yang ada di Indonesia. Setelah konsep tapak, saya membuat struktur bahan. Struktur bahan di sini, untuk strukturnya saya menggunakan struktur rangka dari besi yang dimana disatukan dengan sambungan las. Dan di sini ada detail-detailnya. Ini merupakan base plate yang berada di bawah bagian ruang 2 agar jika terjadi guncangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada detail dari kisi-kisi dan di sini ada penyangga dari tiang pada penutup atap tersebut. Nah, setelah struktur terdapat bahan di sini yang dimana untuk atap ini saya menggunakan bahan polikarbonat yang berukuran 5 mili dan untuk penutup dindingnya ini saya menggunakan papan kayu laminasi dan untuk kisi-kisi tersebut yang ada di kaca ini saya menggunakan kayu balok dan kacanya ini menggunakan kaca stop sol agar tidak terlihat dari luar namun dapat dilihat dari dalam. Setelah itu untuk penyangganya ini atau fondasinya menggunakan besi atau pipa besi dengan ukuran 3 inci dan untuk kisi-kisinya ini seperti pada detail seperti ini menggunakan kisi-kisi kayu dan untuk penyangga atapnya dengan besi. Untuk alasnya ini menggunakan papan kayu dan rangka-rangkanya tersebut menggunakan rangka besi atau pipa besi. Setelah strukturan bahan, saya juga membuat denah tampak potongan sesuai dengan teknis yang telah diberikan, yaitu menggunakan AutoCAD dan juga SketchUp. Jadi terdapat ruang istirahat yang dimana ukuran dari lingkaran tersebut berdiameter 300. Kemudian jika ditarik dari ujung sini sampai ujung sini mendapat ukuran 400 cm dan untuk pintu masuknya berada di depan sini dengan kisi-kisinya di sini. Jadi ini merupakan ruang istirahatnya yang ada kasur dan juga tangga untuk naik ke atas. Di denah lantai 2 ini terdapat ruang tugas sebelah kiri dan ruang kegiatannya di sebelah kanan. Namun di depan bangunan tersebut di atas lantai 1 ini terdapat balkon seperti ini untuk mencari inspirasi saya. Nah, di sini ada pintu masuknya dan di sini ada tangganya juga. Selanjutnya di sini ada potongan dari tampak depan. Kemudian di sini ada potongan dari tampak sampingnya. Dan untuk ketinggian dari bangunan bawahnya ini mendapatkan ukuran 2,50 dan untuk yang atas ini 2,70. Selain denah potongan, di sini ada tampak depan, tampak belakang, tampak atas, dan di sini juga ada tampak sampingnya. Setelah itu juga saya membuat block plan dan juga set plan. Jadi ini set plan-nya, dan ini block plan-nya. Dan ini merupakan sketsa dari eksteriornya. Dan ini merupakan sketsa dari interiornya pada bagian atas, seperti ini. Dan ini merupakan sketsa interior pada bagian 1, yang ada kasur dan juga tangga untuk naik pada lantai 2. Selain sketsa, saya juga meletakkan suatu eksterior dari SketchUp yang saya letakkan pada foto tapak aslinya. Kemudian ini juga ada SketchUp dari interiornya. Nah, pada slide terakhir ini merupakan foto-foto dari maket yang telah saya buat dengan perbandingan 1:50. Jadi seperti ini jadinya. Mungkin kurang lebihnya sampai di sini presentasi dari proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.